Hai kamu kaula muda yang ingin kaya ilmu, welcome back exactly with me Dr. Tina Amelia SHMHCLA di Kamu Hukum YouTube channel. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku adalah seorang akademisi dan praktisi hukum. Di channel YouTubeku ini aku akan membahas edukasi hukum yang dikemas secara ringan dan menarik, woman empowering, lifestyle, dan hobbies. Nah, untuk itu kalian stay tune ya dan ikuti terus channelku ini supaya aku lebih semangat untuk membuat channel atau episode-episode yang tentunya positif untuk kalian semua. Tema edukasi hukum pada episode kali ini aku akan membicarakan tentang isu yang sebenarnya sangat ramai dan diperbincangkan. Apa itu? Yaitu terkait dengan pemilihan presiden untuk 3 periode. Seriously, we won't talking about it anymore? Ya, karena ini merupakan isu yang sangat penting. Tapi sebelumnya aku akan menyampaikan bahwa one of the most important in democracy is well informed about electoral. Nah, jadi kita memang harus dapat informasi yang komprehensif nih mengenai hal tersebut. Mengenai isu pemilihan presiden untuk 3 periode, sebetulnya ini awalnya muncul dari tim sukses Jokowi Prabowo sendiri, yaitu yang sering disebut dengan Jokpro. Dan menurut Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada gagasan untuk memperpanjang periode presiden di 2024 sampai 2029 nanti dengan catatan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Apakah itu benar akan efektif? Oke, sebetulnya memang banyak sekali simpang siur ya terkait hal ini. Tetapi kalau kita baca atau flashback ke belakang, di bulan Juni lalu di majalah Tempo dijelaskan bahwa sebetulnya memang tim sukses Jokowi ini sedang bermanuver, menyiapkan skenario, kemudian menyiapkan skema mengenai pemilihan presiden 3 periode ini. Nah, tapi kalau kita lihat di pemberitaan bahwa Jokowi jelas-jelas menampik hal tersebut, dan Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Partai Politik Kebangsaan yaitu Jazilul Fazait bilang bahwa Pak Jokowi justru merupakan korban dari isu ini, dan Jokowi sendiri tetap menampik bahwa hal ini tidak benar. Nah, terus sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, pengamat politik Surveiling Indonesia atau Sulindo yaitu Wempi Hadir juga menyampaikan pandangan yang sama, bahwa menurut penilaiannya ada pihak luar nih yang sengaja membuat pemberitaan ini menjadi heboh dan membuat ketidakstabilan politik atau informasi politik yang diberikan masyarakat. Nah, kok pemberitaan ini tiba-tiba bisa muncul lagi sih ke permukaan? Nah, sebetulnya hal ini itu terjadi pada saat juru bicara presiden yaitu Fadjrul Rahman menyampaikan bahwa Jokowi tentu tidak ingin maju lagi untuk periode yang ketiga, tapi ingin melakukan maksimalisasi terhadap 2 periode yang saat ini sedang berlangsung. Nah, untuk itu kesimpulan dariku adalah apapun itu mengenai periode 3 periode untuk presiden, aku rasa memang tidak perlu ya. Kenapa? Karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunaan, sehingga kekuasaan itu harus dibatasi. Kekuasaan yang tidak dibatasi tentunya akan menimbulkan banyak sekali korup. Oleh karena itu kita awasi dan kita ikuti bersama ya mengenai perkembangan cerita ini. Mungkin sekian dari aku, untuk kita selalu melek politik, karena tentunya politik dan hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Apapun itu, supaya kita menjadi welfare state atau negara yang berkesejahteraan, kita semua harus lebih aware ya dengan politik dan hukum, karena politik yang baik akan juga menghasilkan hukum yang baik. Tentunya terlebih dahulu hukum yang baik akan mengawasi terjadinya politik yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.